Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Hasanah. Hari ini saya akan membahas tentang quarter life crisis versi Islami. Nah teman-teman, di zaman sekarang, di zaman digitalisasi, semua orang pasti mempunyai medsos alias media sosial. Dan bukan menjadi rahasia lagi kalau media sosial sekarang ini sudah menjadi tempat semua orang untuk mengumbar atau memposting semua kesuksesan mereka, semua pencapaian maupun semua kebahagiaan yang mereka miliki. Sehingga tidak jarang kita kerap kali merasa minder atau bahkan down saat melihat pencapaian orang lain. Pernah nggak sih kamu bertanya kepada diri kamu sendiri, sebenarnya apa sih tujuan hidup kamu? Sebenarnya apa sih kemampuanmu? Benar nggak sih kamu masuk di jurusan ini? Benar nggak sih kamu masuk di kampus ini? Nah, pertanyaan tersebut adalah beberapa pertanyaan yang menjadi indikasi kalau kamu sedang berasa di tahap quarter life crisis. Jadi, quarter life crisis itu apa? Quarter life crisis adalah masa ketika kita sebagai seorang individu merasa ragu ataupun merasa insecure alias gak yakin dan akhirnya kita menjadi hilang arah. Quarter life crisis ini biasanya dialami oleh usia 20 sampai 30 tahun. Nah, biasanya orang yang mengalami quarter life crisis ini adalah mereka yang mengalami masa peralihan dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Kemudian beberapa indikator lainnya kalau kita mengalami quarter life crisis itu ciri-cirinya diantaranya adalah yang pertama, kita merasa tidak cukup baik dan merasa bahwa orang lain itu selalu lebih baik dari kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lebih suka membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan pencapaian teman sendiri ataupun orang lain. Dan yang ketiga, kita suka bertanya tentang keputusan yang sudah kita ambil. Apakah keputusan tersebut sudah benar ataukah keliru? Kemudian yang keempat adalah kita sering merasa cemas dengan masa depan kita. Selanjutnya, kita juga akan merasa terjebak dan frustasi dengan keadaan yang kita alami. Kita merasa bahwa keadaan yang kita alami susah sekali dan kita mengalami frustasi serta kebingungan akan tujuan hidup. Nah, kondisi quarter life ini cenderung akan menyebabkan seseorang mengalami stres dan depresi. Nah, dari penjelasan di atas, pastinya kita mau dong untuk mencari solusi bagaimana sih menghadapi quarter life crisis ini. Nah, berikut ada beberapa tips cara menghadapi quarter life crisis menurut Islam. Yang pertama adalah kita perlu menanamkan sedini mungkin untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, hal ini sebagai penguat agar kita tidak kehilangan arah saat menuju transisi terhadap masa dewasa. Nah, anjuran mengenali diri sendiri ini dalam agama sangatlah penting. Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Kimia As-Sa'adah menjabarkan bahwasannya mengenali diri sendiri merupakan salah satu kunci untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenali diri sendiri juga merupakan salah satu jalan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi, mulailah untuk belajar untuk mengenali diri kalian masing-masing. Kemudian yang kedua adalah belajarlah untuk bangkit. Tidak ada orang bisa menolong kamu keluar dari fase quarter life crisis ini. Cuma kamu sendiri yang bisa melewatinya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat ini digunakan sebagai ayat motivasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya mereka sendiri.
Nah teman-teman, tapi yang pasti bahwa kehidupan itu tidak mungkin akan berubah jika kita sebagai hamba yang lemah hanya diam dan berpasrah saja. Jadi, teruslah berusaha dan jangan terlalu memikirkan komentar orang lain yang buruk terhadapmu. Teruslah melangkah dan yakinlah dengan diri kamu sendiri. Hingga suatu saat nanti, saat kamu menengok ke belakang dan tanpa sadar ternyata kamu sudah melewati fase quarter life crisis ini. Nah, yang ketiga adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 tadi menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa tetap sabar dan melaksanakan sholat sebagai penolong kita menuju surga. Nah, dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwasanya kita harus meminta pertolongan dalam keadaan kesulitan dengan cara bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan melakukan salat. Nah teman-teman, demikianlah seputar quarter life crisis versi Islami. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.